Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mauntu dalam Renungan Pagi ke 1403 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita mengawalinya bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, menguatkan kami, meneguhkan iman percaya kami, dan menuntun kami supaya kami terus berjalan di jalan Tuhan yang benar. Pakai firman Tuhan ini untuk memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Mari buka Alkitab kita dalam Injil Markus pasal 16 ayat 14 sampai ayat 20. Injil Markus pasal 16 ayat 14 sampai ayat 20. Demikian firman Tuhan. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, konteks kebenaran firman Tuhan ini masih berbicara tentang penampakan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Amin. Perhatikan ayat 14. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Amin. Kali ini kita melihat dalam ayat firman Tuhan ini, Tuhan mencela atau menegur dengan keras para murid karena mereka tidak percaya pada perkataannya. Bukankah Tuhan Yesus sudah 4 kali memberitahukan kepadanya bagaimana Sang Mesias memang harus mati, tapi pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Tapi mereka tidak percaya pada perkataan Tuhan Yesus. Makanya Tuhan Yesus mencela mereka karena mereka tidak percaya pada firman yang keluar dari Sang Firman Tuhan itu sendiri. Amin. Haleluya. Artinya Tuhan Yesus dapat dipercaya. Amin. Karena apa yang semua firman Tuhan katakan, Tuhan Yesus genapi. Haleluya. Dengar baik. Sudah selayaknya para murid dan kita semua umat Tuhan mempercayai Tuhan Yesus. Amin. Tuhan mencela mereka, para murid, karena mereka tidak percaya pada perkataan Tuhan Yesus. Mereka keras hati, mereka degil hati, alias kepala batu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita juga akan dicela atau ditegur keras Tuhan Yesus kalau kita degil hati, kalau kita tidak percaya sungguh-sungguh pada firman Tuhan. Kita akan ditegur keras, dicela oleh Tuhan Yesus. Makanya jangan keraskan hati. Amin. Amsal 3 ayat 5 berkata begini, "Percayalah kepada Tuhan dengan
segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amin. Haleluya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Percayalah pada setiap firman Tuhan yang kita baca, kita dengarkan, yang kita renungkan. Percayalah pada firman Tuhan itu. Maka firman Tuhan itu akan jadi rema, akan hidup dalam kehidupan kita. Amin. Dalam Amsal 30 ayat 5, firman itu akan menjadi perisai buat kita. Dia akan menjaga, melindungi kita. Amin. Baik dia menjaga dari serangan orang-orang jahat maupun virus-virus jahat. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, makanya saya selalu katakan, ingatkan kepada saudara semua, jangan melewatkan satu hari pun untuk tidak membaca firman. Karena firman itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Kalau kita membaca firman, kita akan diberkati, kita akan dijaga, kita akan dilindungi. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, percayalah pada firman Tuhan yang ada dalam Alkitab kita. Percayalah itu. Sekilas kita melihat itu hanya tulisan biasa. Tapi kalau kita yakini itu akan hidup. Amin. Itu ada kuasanya yang luar biasa. Haleluya. Makanya percayalah pada firman. Maka saudara akan melihat kuasa Tuhan bekerja dalam hidup saudara dan saya. Amin. Ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam ayat ini Tuhan Yesus memberi perintah kepada para murid. Apa isi perintah Tuhan Yesus? Pergi ke seluruh dunia. Pertanyaannya, apakah perintah Tuhan Yesus supaya para murid jalan-jalan, berkeliling dunia, traveling, atau dan lain sebagainya? Bukan itu. Bukan itu perintah Tuhan. Tuhan Yesus memerintahkan para murid untuk pergi ke seluruh dunia untuk apa? Untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah kepada segala makhluk. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau zaman dulu sangat sulit untuk pergi ke seluruh dunia karena sarana transportasi yang masih terbatas. Lain dulu, lain sekarang. Amin. Sekarang mau keliling dunia mudah, saudara. Saudara tinggal isi paket data di HP saudara. Saudara bisa keliling dunia dengan HP saudara. Melalui media sosial kita bisa terhubung satu dengan yang lain dari segala penjuru dunia. Kita bisa terhubung melalui media sosial, Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, YouTube, dan lain sebagainya. Artinya, kita tidak perlu keliling dunia lagi untuk memberitakan Injil. Karena apa? Karena dunia ada di tangan kita sekarang ini. Amin. Kita bisa memberitakan Injil melalui media sosial kita, Facebook, YouTube. Yang saya kerjakan sekarang memberitakan Injil melalui media WhatsApp, audio, dan Infinity Ministry menolong saya memberitakan Injil melalui media sosial, baik itu dari Instagram, baik itu Facebook, dan lain sebagainya. Saudara yang dikasihi Tuhan, tujuannya apa? Supaya pemberitaan Injil itu betul-betul menjangkau mereka yang belum terjangkau. Makanya kita gunakan media-media sosial kita untuk jadi sarana pemberitaan Injil Kerajaan Allah, bukan sebaliknya. Jangan gunakan media sosial saudara dengan hal-hal yang tidak berguna. Mari gunakan media sosial saudara untuk menjadi sarana pemberitaan Injil Kerajaan Allah. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang ini dunia sedang membutuhkan kabar baik dari saudara. Kenapa? Karena dengan adanya pandemik yang panjang ini dan bencana-bencana alam yang terjadi belakangan ini, orang-orang sekarang membutuhkan kekuatan-kekuatan rohani. Amin. Mereka yang terdampak karena pandemik ini, terdampak karena bencana-bencana yang terjadi belakangan ini, mereka membutuhkan kabar baik, yaitu berita Injil dari Tuhan Yesus yang memberikan mereka kekuatan, penghiburan, pengharapan, dan pastinya memberikan keselamatan kepada mereka yang percaya pada pemberitaan Injil Kerajaan Allah itu. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, beritakanlah Injil kepada semua makhluk. Apa artinya makhluk di sini? Dengar baik. Saudara dan saya adalah makhluk ciptaan Tuhan yang butuh keselamatan dari Tuhan Yesus. Amin.
Makhluk dalam arti lain, makhluk halus dan lain sebagainya. Dengan pemberitaan Injil Kerajaan Allah, makhluk halus yang tadinya menguasai manusia. Saya kasih contoh, orang-orang yang kerasukan setan itu dilepaskan oleh Tuhan Yesus. Roh setan itu harus keluar dari tubuh orang itu dengan pemberitaan Injil Kerajaan Allah. Amin. Saudara, perhatikan ayat 17 di sana. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Haleluya. Orang-orang yang percaya, yang memberitakan Injil, janji Tuhan akan menyertai. Sehingga mereka memiliki kuasa untuk mengusir setan-setan demi nama Tuhan Yesus. Tadi saya katakan, setan-setan yang ada di dalam hati manusia. Makanya banyak orang yang berperilaku seperti setan. Karena apa yang ada di dalammu mempengaruhi perilakumu. Saya percaya kalau roh jahat ada di dalam hidup seseorang, maka dia akan berperilaku seperti roh jahat yang masuk pada dirinya. Saya yakin dan percaya kalau Yesus ada dalam hidup saudara dan saya, kita akan berperilaku seperti Tuhan Yesus. Amin. Makanya kita mudah mengasihi, mudah mengampuni, mudah memberkati, karena ada Yesus dalam hidup kita. Amin. Mereka yang sulit mengampuni, wah, ada kebencian, dendam, sakit hati dalam dirinya. Itu menandakan ada roh jahat dalam dirimu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita diberi kuasa untuk mengusir setan-setan yang merasuki orang-orang yang tidak percaya. Saya percaya orang yang percaya pada Yesus sungguh-sungguh, dia tidak akan dirasuki oleh roh jahat. Karena ada Tuhan Yesus dalam dirinya. Haleluya. Orang-orang yang percaya, yang memberitakan Injil, janji Tuhan menyertai mereka. Sehingga mereka memiliki kuasa Tuhan untuk mengusir setan-setan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya menangkap firman Tuhan ini begini. Kenapa firman Tuhan ini katakan beritakanlah Injil kepada segala makhluk? Dengar baik. Makhluk di sini ada dua. Pertama, makhluk yang paling mulia. Siapa dia? Saudara dan saya. Amin. Dan yang kedua, saya sebut makhluk halus. Sebelum kita mendengarkan Injil dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, yang tinggal dalam hidup kita adalah roh jahat, makhluk halus. Ya, sebelum kita mendengarkan Injil, sebelum Tuhan Yesus masuk dalam diri kita, sebelum kita menerima Dia, yang ada pada kita apa? Roh jahat. Saudara. Tapi setelah kita mendengarkan Injil dan kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita dipenuhi oleh Roh Kudus, amin. Sehingga kita diselamatkan oleh pemberitaan Injil itu karena apa? Roh Kudus ada di dalam diri kita. Roh jahat yang mulanya ada di dalam hidup kita, karena ada Roh Kudus pergi sudah dari diri kita. Makanya orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, hidup mereka pasti berubah. Amin. Menjadi manusia yang baru. Dulu kasar, mungkin dulu jahat, tetapi karena Roh Kudus, Roh Tuhan ada di dalam diri kita, mengusir roh jahat yang ada semula di dalam hidup kita, sehingga hidup kita berubah dari yang jahat menjadi orang baik. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita yang sudah diselamatkan, kita harus menyelamatkan orang lain, orang-orang yang ada di sekitar kita, dengan memberitakan Injil kepada mereka. Amin. Makhluk yang mulia diselamatkan karena pemberitaan Injil, dan roh jahat keluar dari tubuh kita karena pemberitaan Injil Kerajaan Allah itu. Kita sekarang yang percaya adalah milik Tuhan. Amin. Hidup kita bukan lagi milik iblis, tapi milik Tuhan Yesus. Amin. Jadi Injil harus diberitakan supaya semua orang percaya kepada pemberitaan Injil, mereka diselamatkan. Saudara perhatikan ayat 16. Tanda orang yang percaya pada pemberitaan Injil, perhatikan ayat 16. Siapa yang percaya dan dibaptis akan apa? Akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan firman Tuhan ini. Di saat ada orang memberitakan Injil dan kita percaya, respon kita menerima Injil itu, kita menerima baptisan.
Janji Tuhan akan diselamatkan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan ini berkata, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Haleluya. Jadi jelas tanda orang yang percaya kepada Tuhan Yesus melalui pemberitaan Injil, mereka memberi diri dibaptis. Mereka diselamatkan. Amin. Tapi mereka yang tidak percaya pada pemberitaan Injil, mereka akan dihukum. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hukum manusia masih bisa mendapat pengampunan. Ada jalurnya, PK, grasi, amnesti. Tapi kalau Tuhan sudah menjatuhkan hukuman di hari penghakiman, di situ tidak ada lagi pengampunan. Keselamatan dan penghukuman itu ditentukan dengan keputusan yang kita ambil selama kita hidup di dunia ini. Amin. Apakah kita percaya kepada Tuhan Yesus melalui pemberitaan Injil atau tidak? Keputusan saudara menentukan kehidupan kekal saudara. Saudara hidup kekal di sorga atau hidup kekal di neraka. Keputusannya ada di tangan saudara sekarang ini. Percayalah kepada pemberitaan Injil Kerajaan Allah supaya saudara diselamatkan. Hidup kekal bersama dengan Bapa di sorga. Haleluya. Saya belajar begini. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus pasti mereka memberitakan Injil Kerajaan Allah. Dimanapun, kemanapun, kepada siapapun yang mereka jumpai, pasti mereka memberitakan Injil. Amin. Haleluya. Tanda-tanda yang menyertai orang-orang yang percaya. Perhatikan ayat 17 dan ayat 18. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Apa tanda-tanda yang menyertai orang percaya? Yang pertama, mereka mengusir setan-setan. Kuasa ini Tuhan berikan kepada kita yang percaya dan memberitakan Injil. Saudara diberikan kuasa yang luar biasa dari Tuhan Yesus. Amin. Yang kedua saudara, tanda-tanda yang menyertai orang percaya, mereka bicara dalam bahasa yang baru. Amin. Kalau saudara belajar waktu Tuhan menggagalkan rencana manusia untuk membuat menara Babel, Tuhan mengacaukan bahasa manusia. Sejak saat itu, manusia terpencar ke seluruh dunia dan membawa bahasa mereka masing-masing. Saudara pelajari di hari Pentakosta, Tuhan mencurahkan Roh Kudus dan para murid tiba-tiba bisa berbahasa yang baru bagi mereka. Perhatikan, bahasa yang baru bagi mereka, tapi dimengerti oleh manusia. Amin. Makanya ada orang Persia, Media, Elam, Mesir, Asia, dan lain sebagainya yang ada di Yerusalem. Mereka kaget karena para murid bisa berbicara dengan bahasa mereka. Saudara, sejak kejadian itu para murid pergi memberitakan Injil ke daerah di mana Tuhan memberi mereka menurut bahasa yang mereka terima. Amin. Mereka yang tadinya tidak bisa bahasa Cina, tiba-tiba bisa berbahasa Cina. Mereka pergi ke Cina. Ada yang tidak bisa berbahasa Indonesia, tapi tiba-tiba bisa berbahasa Indonesia. Mereka pergi ke Indonesia. Dan seterusnya. Amin. Haleluya. Tanda yang kedua saudara, yang menyertai orang percaya, mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa baru. Haleluya. Yang ketiga tandanya, mereka akan memegang ular. Artinya apa? Mereka akan punya kuasa untuk mengalahkan iblis. Di Amerika ada pendeta yang mempraktekkan ini. Dia memegang ular, lalu ular itu mematuk tangannya. Dan alhasil pendeta itu almarhum. Saudara yang dikasih Tuhan, sebenarnya artinya ini, mereka akan memegang ular. Bukan berarti kita pegang ular secara fisik. Bukan. Artinya kita diberi kuasa untuk mengalahkan iblis. Amin. Itu tanda yang menyertai orang percaya. Yang keempat, mereka tidak akan mendapat celaka sekalipun mereka diracun. Saudara jangan coba-coba mempraktekkan ini, saudara bisa celaka. Saudara mau coba-coba, sini, saya mau minum racun ini. Dalam nama Tuhan Yesus, saudara bisa celaka. Perlindungan Tuhan akan terjadi pada kita ketika kita pergi memberitakan Injil. Kalau ada orang yang berniat jahat kepada kita, memberi racun di air minum, di makanan kita, dengar baik. Kalau saudara pergi memberitakan Injil, saya percaya saudara tidak akan celaka. Amin. Karena ada perlindungan Tuhan. Janji Tuhan ini ya dan amin. Kita tidak akan mendapat celaka. Sekalipun kita minum racun maut itu tanpa kita sengaja. Karena ada niat jahat dari orang lain.
Kalau kita tahu terus kita coba-coba, saudara jangan mencobai Tuhan. Saudara bisa almarhum. Kalau saudara datang ke tempat orang ngerumpi, ngegosip, jadi ngalor ngidul, wah cepat itu almarhum. Saudara dikasih makan, dikasih minum, saudara bisa almarhum karena saudara tidak memberitakan Injil. Tapi kalau niat saudara memberitakan Injil, jangan takut. Firman Tuhan ini akan membela saudara, akan menjaga, melindungi saudara. Amin. Haleluya. Tanda yang kelima, mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu sembuh. Haleluya. Kalau saudara pergi memberitakan Injil Kerajaan Allah, Tuhan akan menyertai saudara dengan mujizat kesembuhan. Amin. Di saat saudara meletakkan tangan kepada orang sakit, maka kuasa kesembuhan terjadi. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kuasa yang hebat dan luar biasa ini Tuhan berikan kepada orang percaya yang mau pergi memberitakan Injil Kerajaan Allah. Amin. Saudara mau punya kuasa Tuhan yang luar biasa itu? Percayalah kepada Tuhan dan beritakanlah Injil Kerajaan Allah. Maka tanda-tanda ini akan menyertai saudara. Haleluya. Ayat terakhir, ayat 19 dan ayat 20. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Perhatikan ayat 20. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru. Dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita pergi memberitakan Injil ke segala penjuru, Tuhan turut bekerja. Tuhan meneguhkan firman dengan tanda-tanda yang menyertainya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sudah mau melihat mujizat Tuhan? Pergi beritakan Injil. Saudara mau menerima kuasa yang tidak terbatas? Pergi beritakanlah Injil. Amin. Dengan firman Tuhan yang penuh kuasa itu, Tuhan akan beracara dalam kehidupan saudara dan dalam pelayanan saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah memberitakan Injil ini adalah tugas kita semua orang percaya? Memberitakan Injil ini bukan semata-mata hanya tugas pendeta atau majelis, bukan. Ini semua kita, orang percaya. Baik itu pendeta, majelis maupun jemaat. Ini tugas saudara dan saya. Saudara, kalau kita tidak melakukan apa yang menjadi amanat agung Tuhan Yesus, Tuhan akan mencela kita. Tuhan akan menghukum kita. Karena kita tidak taat pada perintah Tuhan. Bukankah ini adalah perintah Tuhan? Pergilah, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan ajarkanlah mereka menjadi murid-murid Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tugas saudara dan saya pergi, beritakan Injil. Maka saudara akan melihat kuasa Tuhan menyertai saudara. Amin. Dari firman Tuhan ini kita belajar. Hari ini kita belajar, Tuhan mencela para murid karena mereka apa? Degil hati, keras kepala, tidak percaya pada firman Tuhan. Yang kedua kita belajar, Tuhan memerintahkan kita untuk pergi memberitakan Injil ke seluruh dunia. Dan yang ketiga kita belajar, tanda orang yang percaya pada pemberitaan Injil, mereka menerima baptisan. Mereka menerima baptisan, mereka akan diselamatkan. Yang keempat, orang yang memberitakan Injil diberi kuasa yang luar biasa dari Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kebenaran firman Tuhan yang sangat memberkati kami. Kami belajar Tuhan mencela para murid karena mereka masih degil hati, tidak percaya pada kebangkitan Tuhan Yesus. Kami belajar bahwa memberitakan Injil adalah tugas yang Tuhan berikan kepada kami semua. Dari firman Tuhan ini kami belajar bahwa ada kuasa yang tidak terbatas ketika kami pergi memberitakan Injil. Kuasa Tuhan menyertai kami. Kami percaya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan ini ya dan amin. Memberkati semua kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Apapun pergumulan persoalan yang mereka hadapi saat ini, Tuhan menolong mereka. Mereka yang sakit disembuhkan, mereka yang lemah dikuatkan, mereka yang berduka cita diberikan penghiburan yang datang di dalam nama Tuhan Yesus.
Mereka yang saat ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati dengan umur panjang, kesehatan, kekuatan yang datang di dalam nama Tuhan Yesus menyertai hidup mereka. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah berkat Tuhan turun, memenuhi semua pendengar dimanapun mereka berada. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak, Ibu, Saudara yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mauntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.